Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai halaqah kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah kepada Al-Musannif Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, kemudian juga kepada Masyayikh Muassis Ma'hadil Amin. Semoga dengan harapan dengan pembacaan Al-Fatihah ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di pertemuan yang sebelumnya, 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, sudah dijelaskan tentang Al-Muqaddimah oleh Syekh Ghazi Mubarak. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan di pasal yang pertama. Di kitab ini ada 13 fasal, ada 13 fusul kalau tidak salah. Malam ini kita akan membahas tentang fasal yang pertama, atau pasal atau bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal atau bab tentang apa itu esensi ilmu, apa itu hakikat ilmu, wal fiqhi, dan ilmu agama atau ilmu fikih, atau bisa juga diartikan fikih ini pemahaman, wa fadlihi, dan keutamaannya, keutamaan ilmu atau ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Hadis ini kalau tidak salah sudah kita pelajari kelas berapa? Kelas 1 kalau nggak salah. Kelas 2, kelas 1. Kelas 1. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu 'ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan menuntut semua ilmu. Wa innama yuftaradu 'alaihi talabu ilmil hali. Akan tetapi yang diwajibkan baginya, bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, adalah menuntut ilmu al-hal, ilmu tentang keadaan, ilmu untuk mengetahui keadaan kita pada saat ini. Kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali, seperti afdalul ilmi ilmul hali, seperti yang dikatakan afdalul ilmi ilmul hali, sebaik-baik ilmu adalah ilmu untuk mengetahui satu keadaan atau keadaan kita pada saat ini. Wa afdalul amali hifdzul hali, dan sebaik-baik pekerjaan adalah hifdzul hali, menjaga keadaan kita pada saat ini. Al-hal itu ada al-madhi, ada al-hal, sama ada al-mustaqbal. Sahih amla? Al-hal ini yang pada saat ini. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Kemudian juga diwajibkan kepada seorang muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, untuk menuntut ilmu yang meliputi keadaannya, fi ayyi halin kana, di
keadaan apapun. Ini lumayan sulit untuk memahami kalimat ini. Talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin. Menuntut ilmu yang terjadi dalam keadaannya di keadaan apapun. Kita bisa artikan secara mudah. Seorang muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu yang dimana ilmu tersebut meliputi keadaannya pada saat itu. Fi ayyi halin kana. Di dalam keadaan apapun. Nanti diberi contoh. Mungkin dengan contoh antum bisa paham. Fa innahu la budda lahu minas salati. Maka sesungguhnya diwajibkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan as-shalah. Salat itu wajib bagi setiap muslim. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Maka diwajibkan baginya untuk mengetahui ilmu yang terjadi atau ilmu untuk mengetahui keadaan dia ketika salat. Itu adalah ilmul hal. Bisa dipahami? Jadi yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu untuk mengetahui keadaan dia pada saat itu. Contohnya ini di sini sholat. Setiap muslim itu wajib melakukan sholat. Diwajibkan bagi setiap muslim itu untuk melaksanakan sholat. Maka ilmu sholat itu wajib dia ketahui. Itu namanya ilmul hal. Gimana dia mau sholat kalau nggak tahu tata cara sholat? Atau nanti misalkan di sini juga akan dicontohkan seperti asyamu, puasa. Setiap muslim itu diwajibkan puasa. Berarti ilmu tentang puasa itu juga wajib bagi setiap orang muslim. Bagaimana dia mau puasa kalau tidak tahu ilmu bagaimana berpuasa? Biqadri ma yuaddi bihi fardhas salati wa yajibu alaihi ilmu ma yaqalahu biqadri ma yuaddi bihi alwajib. Jadi umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu salat dengan kadar sekedar ma yuaddi bihi fardhas salat. Dengan sekedar apa yang bisa menjadikan dia melaksanakan sholat. Tidak perlu ilmu yang benar-benar dakik, ilmu yang benar-benar mendalam dalam tata cara sholat. Yang penting dia bisa melaksanakan sholat, sudah. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholat. Sesuai dengan kadar dia bisa melaksanakan sholat. Wa yajibu alaihi ilmu ma yaqalahu biqadri ma yu'addi bihi al-wajib. Dan juga diwajibkan kepada seorang muslim menuntut ilmu sesuai kadar yang menjadikan dia itu bisa melaksanakan suatu kewajiban. Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena apa-apa yang menjadi perantara untuk menegakkan sesuatu yang fardu yakunu fardhan, akan menjadi fardu. Bisa dipahami? Li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk menegakkan sesuatu yang fardu, sesuatu yang menjadi perantara untuk menjalankan sesuatu yang wajib, maka dia hukumnya juga wajib. Contohnya tadi sholat. Sholat itu wajib. Belajar ilmu sholat itu adalah perantara untuk kita melaksanakan sholat. Maka belajar ilmu sholat ini juga wajib. Gimana kita mau sholat kalau nggak bisa? Atau kalau tidak tahu ilmunya? Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Dan perkara yang
menjadi perantara atau wasilah untuk mengerjakan, untuk menegakkan, untuk mendirikan sesuatu yang wajib, yakun wajiban, akan menjadi wajib kadzalik, akan menjadi wajib. Wa kadzalika fis shaumi, begitu juga di dalam puasa, waz zakati atau zakat. Jadi kita harus mengetahui ilmu tentang puasa dan ilmu tentang az-zakat. In kana lahu malun, apabila orang muslim ini mempunyai harta. Begitu pula juga dengan haji. In kana wajaba alaihi, apabila telah diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan haji. Jadi harus tahu bagaimana ilmu menunaikan haji. Ketika seseorang sudah diwajibkan untuk melaksanakan haji, maka ilmu untuk dia bisa haji itu adalah wajib. Gimana dia mau haji kalau tidak bisa atau tidak mengetahui tata cara haji, berhaji. Wa kadzalika fil buyu'i, begitu juga dalam jual beli. In kana yattajiru, apabila orang muslim ini berdagang. Di sini ada yang berdagang kan? Banyak. Jadi dia harus mengetahui ilmu berdagang. Ketika dia menjadi pedagang, wajib hukumnya bagi dirinya untuk mengetahui ilmu berdagang. Gimana dia mau berdagang kalau nggak tahu ilmu berdagang? Qila li Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu, dikatakan ada seseorang yang mengatakan atau yang bertanya kepada Muhammad ibn Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Kalau nggak salah ini Muhammad ibn Al-Hasan rahimahullahu ta'ala Asy-Syaibani, ini muridnya Abu Hanifah atau sahabatnya Imam Abu Hanifah. Beliau ditanya, ala tusannifu kitaban fiz zuhdi, tidakkah engkau mengarang sebuah kitab tentang zuhud? Zuhud itu apa? Mencintai? Bukan kebalik. Zuhud itu menghinakan dunia. Orang yang zuhud itu orang yang mengambil dunia hanya sekedarnya saja, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Itu yang disebut az-zuhud. Jadi Imam Muhammad bin Al-Hasan ini ditanya oleh seseorang, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, tidakkah engkau mengarang kitab tentang zuhud? Qala, kemudian Al-Imam Muhammad bin Hasan berkata, sannaftu kitaban fil buyu'i. Kata beliau, aku mengarang kitab tentang jual beli. Ini maksudnya, kenapa enggak bikin kitab tentang zuhud? Ya, saya sudah bikin kitab tentang zuhud, tapi judulnya jual beli. Yakni az-zahid may yataharrazu anisyubhati wal makruhat. Artinya orang yang zahid itu, orang yang zuhud, man yataharrazu anisyubhati wal makruhat. Orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Syubhat ini, kalau syubhat apa? Barang tumar. Syubhat itu barang yang samar. Al-halalu bayyin wal haram bayyin. Yang diantara halal dan haram adalah syubhat. Wal makruhat, dan sesuatu yang makruh. Jadi orang yang zahid ini, kata Imam Muhammad bin Hasan, orang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang makruh. Fit tijarati, di dalam perdagangan. Wa kadzalika yajibu fi sa'iri al-muamalat wal hirafi. Begitu juga diwajibkan, yakni menjaga diri dari syubhat wal makruhat dalam segala pergaulan atau hubungan atau transaksi, wal hirafi, dan pekerjaan. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi
'anil harami fihi. Dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu dari 3 pekerjaan tadi, maksudnya dari at-tijarah, wal-muamalah, wal-hiraf. Dari setiap pekerjaan, yuftarudu alaihi ilmu taharruzi 'anil harami fihi. Diwajibkan baginya untuk menjaga diri dari sesuatu yang haram di dalam pekerjaannya. Wa kadzalika yuftarudu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyati wal ridha. Begitu juga diwajibkan kepada orang muslim atau kepada orang yang bekerja untuk mengetahui ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang membahas tentang keadaan hati. Minat tawakkuli, contohnya dari at-tawakkal, berserah diri kepada Allah, wal inabati, al-inabah ini kembali atau taubat, wal khasyah, takut, wal ridha, dan ridha. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwali, karena sungguhnya hal-hal yang tadi itu, at-tawakkal, al-inabah, al-khasyah, wal ridha, itu waqi'un, terjadi fi jami'il ahwali, terjadi di setiap keadaan. Wa syarful ilmi la yakhfa ala ahadin, dan keutamaan ilmu itu tidak tersembunyi bagi siapapun. Idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah, karena ilmu itu dikhususkan kepada manusia. Lianna jami'al khisali siwa al-ilm yashtariku fiha al-insanu wasairul hayawanat, karena semua tabiat atau semua sifat kecuali ilmu, yashtariku fiha al-insan wasairul hayawanat, itu dimiliki berbarengan oleh manusia dan hewan. Jadi semua sifat itu manusia dan hewan ini saling berkongsi, saling memiliki sifat-sifat tersebut kecuali ilmu. Manusia punya ilmu tapi hewan tidak punya ilmu. Kalau sifat-sifat yang lain, manusia dan hewan itu sama, punya sifat tersebut. Contohnya berani, manusia punya sifat berani, hewan juga punya sifat berani. Atau misalkan lapar, kata Syekh Faid, manusia lapar, hewan juga bisa lapar. Tapi kalau ilmu cuma dikhususkan kepada manusia. Contohnya kasyaja'ati wal jur'ati. Asy-syaja'ah wal jur'ah ini artinya sama, berani, wal quwwati wal judi wasyafaqati wa ghairiha. Juga kekuatan, wal judi, kedermawanan, wasyafaqati, dan kerendahan hati atau kemurahan hati, wa ghairiha, dan sifat-sifat yang lain, siwa al-ilm, kecuali ilmu. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salamu 'alal malaikati, dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menampakkan atau menunjukkan keutamaan Nabi Adam atas para malaikat. Oh ya, fadla Adam. Fadla Adam alaihi salam 'alal malaikat. Ya, keutamaan Nabi Adam atas malaikat. Wa amaruhum bisujudi lahu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujud di sini bukan berarti sujud untuk ibadah. Akan tapi sujudnya ini sujud untuk penghormatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Adam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu biha al-karamata inda Allah Ta'ala was-sa'adata al-abadiyata. Karena keutamaan ilmu itu sesungguhnya keutamaan ilmu itu likaunihi wasilatan, karena ilmu itu menjadi wasilah atau perantara untuk menuju ketakwaan, allati yastahiqu bihal karamah indallahi ta'ala, yang mana dengan takwa kita dapat memperoleh
kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, was-sa'adata al-abadiyata, dan mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibnu Abdullah rahmatullahi alaihi, seperti yang dikatakan kepada Imam Muhammad bin al-Hasan ibnu Abdullah rahmatullahi alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya, dalam sebuah syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi, belajarlah karena sungguhnya ilmu itu perhiasan bagi orang yang memilikinya atau bagi ahli ilmu. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi, ilmu itu juga menjadi keutamaan, wa unwanun, dan juga menjadi ciri atau tanda atau alamat bagi semua yang terpuji, bagi semua sesuatu yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, dan jadilah kamu orang-orang yang mengambil tambahan faidah setiap hari minal ilmi, dari ilmu. Wasbah fi buhuril fuadi fi buhuril fawaid, wasbah fi buhuril fawaid, dan berenanglah di dalam lautan faidah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi, belajarlah fikih atau tuntutlah ilmu agama. Fa innal fiqha, karena sungguhnya fikih atau ilmu agama itu afdalu qaidi, sebaik-baik qaid, pemimpin, ilal birri wat taqwa, yang menuju kebaikan dan ketakwaan, wa a'dalu qasidi, dan selurus-lurus tujuan dan seadil-adil tujuan. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi, belajarlah ilmu fikih atau belajarlah ilmu agama. Fa innal fiqha, karena sungguhnya ilmu agama atau ilmu fikih itu afdalu qaidi, sebaik-baik qaid menuju kepada kebaikan dan takwa, wa a'dalu qasidi, dan seadil-adil tujuan atau selurus-lurus tujuan. Huwa al-ilmul hadi ila sunanil huda, dialah ilmu al-hadi ila sunanil huda, yang menjadi petunjuk kepada jalan yang penuh hidayah. Wa huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'idi, dan dialah benteng yang menyelamatkan dari semua kesulitan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya satu orang yang ahli fikih atau satu orang yang faqih, orang yang ahli ilmu agama, mutawarri'an, yang wara', asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, akan lebih menyusahkan bagi syaitan min alfi 'abidin, daripada 1000 abidin. Wa mana abidin? Tidak tahu. Abdun, wa mana abdun? Hamba atau orang yang ahli ibadah. Hamba atau abid ini bisa diartikan juga ahli ibadah. Jadi satu orang yang faqih, ahli ilmu agama, yang wara'. Wara' ini apa artinya wara'? Yang menjauhi perkara yang haram, yang takut terhadap yang haram-haram. Orang yang mutafaqih fiddin, yang takut terhadap sesuatu yang haram, atau orang yang wara', asyaddu 'ala syaitani, lebih menyulitkan bagi syaitan, min alfi 'abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi kalau misalkan kita contohkan, ada setan nih. Terus dia disuruh godain orang. Ada satu orang yang faqih, yang ahli ilmu agama. Satunya lagi, pilihannya ada 1000 orang yang ahli ibadah. Setan ini akan lebih memilih 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang ahli ilmu agama yang wara'. Karena lebih gampang menggoda 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang faqih, mutafaqih fiddin, yang wara'. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi
nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawaddu'i wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Begitu juga diwajibkan bagi seorang muslim itu untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Contohnya al-jud. Al-jud itu artinya kedermawanan. Wal bukhl, pelit. Wal jubn, al-jubnu itu artinya takut atau pengecut. Wal jur'ah artinya berani. Wat takabbur, sombong. Wat tawaddu, rendah hati. Wal iffah, baik, bisa mengandalkan diri. Wal israfi, boros. Wat taqtiri, irit. Wairuha, dan sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang lain. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wa la yumkinu at-taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha fa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Karena sungguhnya sombong, bakhil dan pengecut, kemudian juga sifat al-israf ini artinya boros, haram, adalah sifat-sifat yang haram. Wala yumkinu at-taharruzu anha, dan tidak mungkin kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal tersebut illa bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui hal tersebut atau kecuali dengan mengetahui ilmu tentang sifat-sifat tersebut. Wa ilmi ma yudaduha, dan ilmu yang bertentangan atau ilmu yang berlawan dari sifat-sifat tersebut. Fayuftardu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu tentang akhlak dan adab. Waqad sannafa Sayyid al-Imam al-Ajal al-Syahid Nasiruddin Abu al-Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sannafa. Kemudian telah mengarang siapa itu As-Sayyid Al-Imam yang mulia Al-Imam Asy-Syahid yang syahid Nasiruddin Abul Qasim. Kitaban fi al-akhlaq, sebuah kitab tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, kitab yang dikarang oleh beliau ini adalah sebuah nikmat. Sungguh suatu nikmat apa yang dikarang beliau. Fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha, maka diwajibkan bagi setiap muslim ini untuk menjaga al-akhlak wal adab. Ini kalau nggak salah tadi saya coba searching kitabnya Riyadatul Akhlaq. Riyadatul Akhlaq kalau nggak salah. Mungkin nanti antum bisa cari-cari lagi. Siapa tahu ada yang mau baca. Namanya ini kan Abul Qasim Nasiruddin. Abul Qasim Nasiruddin. Abul Qasim kunyahnya. Nasiruddin kan mungkin julukan. Namanya Nasiruddin Abul Qasim kalau nggak salah memang. Namanya memang Abul Qasim. Ham juga. Apa jadi nama ini? Saya tadi lihat namanya memang Abul Qasim kalau nggak salah. Nasiruddin Abul Qasim. Riyadatul Akhlaq. Riyadatul Akhlaq. Nasiruddin ini ada dua juga nih. Ar-Raghib Al-Asfahani juga namanya Nasiruddin, tapi nggak ada Abul Qasimnya. Puasa, zakat. Terus di sini juga ada yang diwajibkan untuk kita tuntut itu fardu kifayah, yang dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Idza qama bihi al-ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Apabila ada seorang yang ahli atau yang mengetahui atau yang bisa melaksanakan hal tersebut di suatu daerah, saqata 'anil baqin, maka hukumnya itu akan jatuh terhadap dari orang-orang yang lain atau dari yang selainnya. Fardu kifayah, cukup satu orang saja yang tahu. Kalau ada satu orang yang bisa, jadi yang lain tidak perlu mengerjakan. Seperti contohnya apa? Fardu kifayah.
sholat jenazah. Kalau sudah ada yang sholat jenazah, yang lain tidak diwajibkan untuk sholat jenazah. Fa'ilam yakun fil baldati man yakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'athim. Apabila di suatu daerah tersebut tidak ada yang bisa, maka semuanya itu akan mendapatkan dosa. Semua akan mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah. Kalau sudah ada satu yang bisa, yang lain selamat. Tapi kalau tidak ada yang bisa sama sekali di dalam satu daerah, maka mereka semuanya itu saling berkongsi dalam dosa. Paham berkongsi kan? Apa berkongsi? Bersama-sama mendapatkan dosa. Fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika. Maka diwajibkan bagi al-imam atau pemimpin daerah tersebut ay ya'murahum untuk memerintahkan mereka agar belajar sesuatu yang fardu kifayah ini. Wa yajburu ahlal baldati 'ala dzalika, atau bahkan memaksa orang penduduk tersebut untuk belajar tentang fardu kifayah tadi. Fakila bi anna ilma ma yaqau 'ala nafsihi fi jami'il ahwali bi manzilati at-ta'ami. Ini ada perumpamaan ilmu yang berhubungan dengan dirinya fi jami'il ahwali, di dalam setiap waktu, itu diumpamakan atau di manzilahnya atau kedudukannya itu seperti at-ta'am. La budda likulli wahidin min dzalika. Setiap orang itu butuh at-ta'am. Ini ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain tadi. Ma yaqau 'ala nafsi fi jami'il ahwali, yang berhubungan atau yang terjadi di dalam dirinya fi jami'il ahwali, dalam setiap keadaan. Itu dicontohkan atau diumpamakan dengan at-ta'am. La budda likulli wahidin min dzalika. Setiap orang itu harus makan at-ta'am. Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayyin, sedangkan ilmu yang terjadi di beberapa di beberapa kesempatan atau di beberapa waktu, bimanzilati ad-dawa, itu diumpamakan seperti obat. Yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqati, yang dibutuhkan kepadanya hanya di sebagian atau hanya di waktu-waktu tertentu, tidak di setiap waktu. Obat itu dibutuhkan saat waktu tertentu. Beda sama makanan. Kalau yang tadi fardu ain itu seperti makanan, setiap orang harus makan. Tapi kalau yang ba'dul ahayyin, ilmu tentang diri kita atau ilmu tentang yang terjadi kepada diri kita di sebagian waktu, itu dicontohkan seperti ad-dawa atau obat. Kita butuh obat itu tidak setiap hari, tapi ketika sakit. Wa ilmu nujumi bimanzilati al-maradi. Sedangkan ilmu nujum, ilmu ramalan, an-nujum, bintang, atau ilmu ramal nasib, bimanzilati al-maradi. Itu kedudukannya seperti sakit. Fata'allumuhu haramun. Maka mempelajari ilmu nujum itu hukumnya haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Karena ilmu nujum itu membahayakan, wa la yanfa'u, dan tidak ada manfaatnya, dan tidak memberikan manfaat. Wal harbu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkin. Sedangkan lari atau kabur dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin. Kita belajar ilmu, bukan kita. Orang-orang yang belajar ilmu nujum itu tujuannya apa? Untuk lari dari qada dan qadar
Allah. Misalkan ada orang yang datang ke seseorang yang ahli ilmu nujum, ke dukun. Itu maksudnya apa? Untuk lari dari takdir Allah. Lari dari takdir Allah itu tidak mungkin. Makanya belajar ilmu nujum itu haram. Gak ada manfaatnya dan tidak ada, bahkan dia membahayakan. Fayanbaghi likulli muslimin ay yashtagila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala. Maka diwajibkan bagi setiap muslim ay yashtagila fi jami'i awqatihi, untuk menyibukkan di setiap waktunya bi dzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a'i, dan memanjatkan doa, wa tadarru'i wa qira'atil qur'ani, dan memohon atau meminta dengan sepenuh hati, wa qira'atil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, was sadaqatid dafi'ati lil bala'i, dan bersedekah untuk menolak bala, karena as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu, kita bersedekah akan menolak bala. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan juga kita harus menyibukkan diri kita itu meminta ampunan kepada Allah, wal afiyata, dan kesehatan serta kesejahteraan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afati, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari bala, dari ujian atau cobaan, wal afati, dan malapetaka dan kesusahan yang lainnya. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhramil ijabata. Karena sungguhnya man ruziqa ad-du'a, barang siapa yang diberikan rizki ad-du'a, untuk memanjatkan doa, lam yuhramil ijabata, maka tidak akan terlarang ijabah terhadap dirinya. Barang siapa yang berdoa pasti akan diijabah. Ud'uuni astajib lakum. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibhu la mahalata. Seandainya walaupun balanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yusibhu, artinya yusibhu, untuk terjadi kepada dirinya, la mahalatah, maka itu akan pasti terjadi. Misalkan ada orang yang berdoa nih, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dia tetap diberikan musibah. Itu musibahnya akan tetap terjadi. Lakin yuyassiruhullahu alaihi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikan dirinya kemudahan, wa yarzuqhu as-sabra, dan Allah akan menjadikan dia sabar. Bi barakatid du'ai, dengan barokah doa. Tadi kita disuruh berdoa. Gimana kalau misalkan kita sudah berdoa tapi tetap kena bala, kena ujian? Ya ujiannya pasti akan tetap kena, akan tetap menimpa kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dalam melewati ujian tersebut. Beda dengan orang-orang yang tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa dia akan mendapatkan bala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kemudahan kepada dirinya untuk menjalani atau untuk melewati cobaan tersebut. Contohnya nih, ada satu orang yang dapat ujian sama. Dua orang pedagang, satunya doa, tapi yang satunya enggak berdoa. Kena musibahnya rugi, sama-sama rugi. Yang doa ini pasti dia akan Allah berikan kemudahan. Dengan apa? Dengan sabar. Akhirnya dia menerima, oke lah nggak apa-apa, saya sekarang rugi. Dia sabar, nggak peduli Allah merugikan dirinya. Tapi kalau orang yang satunya lagi, misalkan dia nggak doa, Allah tidak memberikan kesabaran kepada dirinya. Akhirnya dia rugi, emosi, stres, sakit, masuk rumah sakit, rugi tambah rugi. Tapi kalau misalkan kita berdoa dengan barokah doa itu
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita dan memberikan kita kesabaran dalam menjalani cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblata wa awqatis salati fayajuzu dzalik. Allahumma illa idza ta'allama. Allahumma, semoga kita dijauhkan dari al-bala dan ilmu nujum. Illa idza ta'allama minan nujumi. Apabila kita mempelajari ilmu nujum, qadra ma ya'rifu bihi al-qiblah, untuk sekedar mengetahui arah atau kiblat, arah kiblat, wa awqatis salati, atau untuk mengetahui waktu-waktu salat, fayajuzu dzalik, maka dibolehkan. Ilmu nujum itu maksudnya ilmu bintang, kan ada, kita bisa mengetahui arah dari bintang. Matahari atau bintang? Kita bisa mengetahui arah dari mana? Dari matahari atau bintang? Kalau misalkan bintangnya ada di sini, itu berarti di arah utara. Kan ada ilmu yang seperti itu. Ada kan? Kalau yang dilarang itu ilmu nujum, ilmu bintang-bintang seperti Leo, Scorpio, terus apa lagi? Aquarius. Biasanya di koran itu kan ada. Siapa dulu yang sering? Asmara, misalkan Aquarius, asmara. Terus apa lagi? Ekonomi. Nah, itu yang apa namanya? Yang haram. Wa amma ta'allum ilmu tibbi, sedangkan belajar ilmu kesehatan, fayajuzu, itu diperbolehkan. Li'annahu sababun minal asbabi, karena itu adalah sebab dari banyaknya sebab. Ilmu tib itu adalah sebab dari banyaknya sebab. Misalkan kita mau sehat, sebabnya kenapa? Atau misalkan sakit, agar kita tidak sakit kita harus bagaimana? Itu ada ilmunya. Tidak seperti ilmu nujum. Ilmu nujum itu kan kayak hanya menebak-nebak, tidak bisa, gak ada sebab dan akibatnya. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi, maka diperbolehkan mempelajari ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran seperti halnya sebab dan akibat yang lainnya. Contohnya misalkan ilmu pertanian. Ilmu pertanian ini gimana caranya agar tanah ini menjadi subur. Itu ada sebab dan akibatnya. Kalau ilmu nujum itu nggak ada. Misalkan gimana caranya kita, kalau ilmu nujum biasanya orang-orang ke dukun itu ngapain? Langsung minta petunjuk. Itu nggak ada sebab dan nggak ada asbabnya. Misalkan, oh ini jangan, hari ini nanti kamu akan sial. Atau misalkan Aquarius, hari keberuntungannya hari Rabu. Dia percaya sama hal tersebut. Itu kan nggak ada sebabnya. Kok bisa, kenapa hari Rabu? Kenapa nggak hari yang lain? Tapi kalau misalkan ilmu tib, itu ada sebabnya. Itu adalah salah satu sebab. Contohnya tadi ilmu pertanian, misalkan kita mau menanam apa, musimnya apa, itu kan ada ilmunya, ada sebabnya. Kita lanjutkan. Waqad tadawa an-nabiy alaihi salatu wassalamu wa qad hukiya 'an Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah berobat. Waqad hukiya 'an Asy-Syafi'i, dan diceritakan dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Syafi'i, annahu qala al-ilmu ilmani. Imam Syafi'i ini berkata, al-ilmu ilmani. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmul fiqhi lil adyani, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui agama, wa ilmu tibbi
lil abdani, dan ilmu kesehatan untuk mengetahui atau untuk menjaga badan. Jadi kata Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua. Ilmu fikih untuk mengetahui atau menjaga agama, wa ilmu tibbi, dan ilmu kesehatan untuk menjaga al-abdan atau untuk mengetahui keadaan badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Sedangkan yang selain ilmu-ilmu tadi adalah bekal atau pelengkap saja. Baiklah, kita sudahi sampai di sini dulu. Ini sudah setengah dari bab yang pertama. Bukan tinggal 3 bait, ini banyak masih. Faslun fihi ya setelahnya. Faslun fihi ya jauh. Faslun fi ikhtiyaril ilmi. Masih banyak. Enggak, kalau di kita faslun fihi dekat. Faslun fi ikhtiyaril. Faslun fi ikhtiyaril. Faslun fi niyyah. Faslun fi ikhtiyaril. Jadi itu dari kita. Oh, ada lagi sedikit dong. Baik. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkur. Amma tafsirul ilmi, sedangkan tafsir atau arti dari ilmu fa huwa yaitu sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihi al-madhkuri. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. In wajadtum khairan famin Allah wa in wajadtum syarran famin nafsi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.